Isi setengah galon. Ya, setengah galon. Hidupkan radio. Baik, barangkali ada berita tentang kemungkinan pecahnya perang. Laporan mobil meledak semakin banyak. Pakar mengatakan mungkin pasokan minyak kita tercemar. Kami akan melanjutkan berita krisis minyak ini setelah yang ini. When one day your car goes boom, don't give up or into gloom. Coca-Cola will be there soon. On that day your car goes boom. Spidol mengimpor seluruh minyaknya dari Kamadit di Timur Tengah. 2 bulan terakhir ini pasokan minyak kami dapat ancaman serius. Ini bencana bagi kita. Apa Anda tahu kenapa minyak itu bisa meledak? Itu pertanyaannya. Kami mengirim pakar ke Kamadit, tapi fenomena itu tetap jadi misteri. Permisi. Ya, Pak, Profesor Bacon ingin bicara di telepon. Bacon itu ilmuwan andalan kami. Dia pasti sudah tahu penyebab ledakan itu. Ada apa, Bacon? Kau yakin ini mau kau teruskan? Sudah tentu. Lanjutkan risetnya. Ada apa? Karena jika mau kau teruskan, kau harus membuatkan aku lab yang baru. Ini sudah pasti sabotase. Tapi bagaimana menyabot minyak dalam jumlah yang besar? Itu harus dilakukan di tempat penyimpanan minyak. Dermaga. Mungkin aku salah. Rasanya aku sudah 3 jam berdiri di sini dan tidak ada apa-apa. Sampai sekarang. Kapal Spedal Star akan berlayar besok pagi dan tiba di Kamadait hari Kamis. Berikan dokumen ini ke kontak kita di sana. Ini penting untuk keberhasilan kita. Aku mengerti, Pak. Ush. Ada orang di sana. Ayolah, keluar! Tidak apa-apa. Hanya seekor anjing, Pak. Kita harus pergi secepatnya. Tidak aman terlalu lama di sini. Hampir saja. Bagaimana caranya ikut berlayar dengan Spidol Star? Jadi, kau operator radio yang baru. Sekarang, pergi ke bawah dan cari tempat tidur. Baik, Pak. Bagus, Thompson. Kita menyamar untuk membantu Emir Kamadait memerangi teroris yang haus akan kekuasaan. Yang terpenting, kita tidak boleh menarik perhatian. Ya, kau benar. Kita harus menyatu dengan para awak. Kita tidak akan bisa diketahui. Kita menyamar sebaik mungkin. Ya, kau benar. Apapun yang muncul dalam tugas kita. Kunci dari penyelidikan kita adalah penyamaran yang baik. Ya, kau benar. Thompson dan Thompson? Shh, kami sedang menyamar. Oh. Ayo kita tanyakan pada awak kabin itu di mana tempat tidur kita. Maaf, awak kabin. Lain kali, panggil aku Kapten. Ayo kita cari kabin kita sebelum samaran kita terungkap. Ayo. Ya, benar. Jangan sampai kita menarik perhatian dan samaran kita terbongkar. Kalau tidak salah itu anjing yang semalam. Ada yang mencurigaiku. Sebaiknya aku selamatkan dokumen. Polisi? Apa? Siapa? Di mana? Bagaimana kau bisa tahu? Aku dari intelijen AL. Sudah tugasku mengetahui hal seperti ini. Oh. Dengar, ada orang yang memburuku. Mereka mau mengambil dokumen rahasia ini. Ku minta sembunyikan dokumen ini. Kau datang ke orang yang tepat. Maksudku, pelaut? Bagus. Simpan sampai tiba di Kamadait. Tapi tolong jangan beritahu siapapun. Kau bisa mempercayai kami. Kami tidak akan cerita pada siapapun. Ya, benar. Spedal Star, jawablah. Ini kantor pusat Spedal. Ini Spidol Star. Silakan. Gerakan kalian telah diketahui musuh. Jangan dekati kapal asing. Kami mengerti, Markas. Selesai. Sebaiknya kau tidur, anak muda.
Kau butuh tenaga jika perang pecah. Ayo Snowy, ini adalah peluang yang paling tepat untuk mencari dokumen itu. Snowy? Snowy? Kloroform. Untuk apa orang memakai... Hah? Snowy? Snowy diculik! Snowy! Snowy! Ku habisi kau. Jangan! Oh, Snowy. Au! Tikus? Beraninya kau. Mungkin bisa ku jelaskan. Jelaskan ini. Au! Hei! Kembali kau. Au! Snowy. Snowy. Katakan, kenapa kau menculik anjing ini? Anjing? Anjingku ini. Anjing apa? Oh ya, anjing yang sangat lucu. Ya, aku suka anjing. Suka sekali. Dia kelihatan seperti orang gila. Hilang sudah satu-satunya petunjukku ke dokumen itu. Kapten, aku Kolonel Mohammed dari Kepolisian Militer. Kami ingin menggeledah kapalmu. Silahkan, Kolonel. Penggeledahan kami. Silakan. Aku jalan. Polisi militer. Ada apa ini? Aku tidak suka cara dia menggeledah koper kita. Aha! Dokumen rahasia itu. Ternyata itu bukan dokumen rahasia. Itu adalah berlian rahasia. Dokumen yang kami temukan ini berisi tentang pengiriman senjata ke pengkhianat Babelar. Bawa mata-mata ini. Kita akan tanyai wartawan itu lebih lanjut. Tidak. Semua itu jebakan. Kukira kita semua dipermainkan. Jangan bicara lagi penyelundup berlian. Menurutku orang itu bukan dari intelijen angkatan laut. Pemuda itu punya informasi yang kau cari. Dia bawa dokumen tentang penyelundupan senjata. Bagus. Babaler akan memberimu hadiah jika dia berkuasa. Snowy, lari! Hah? Salam, aku Babaler. Babaler? Kenapa aku ada di sini? Anak buahku telah menyelamatkanmu. Aku dengar kau bawa kabar tentang senjataku. Senjata? Senjata apa? Oh, dasar bodoh. Kau telah ditipu oleh Emir. Orang ini mata-mata. Bersiaplah untuk pindah. Sembunyikan dia dan bawa dia sebagai tawanan. Cepat. Nyaris sekali ya, Thompson. Benar. Untung surat-surat kita lengkap dan kita dibebaskan. Tapi aku masih kasihan memikirkan keadaan Tintin. Kau jangan khawatir. Kita akan menemukannya. Lihat. Ada oasis. Bagus. Kita bisa isi radiator mobil kita. Hah? Wah, itu Fata Morgana. Tidak apa-apa. Lihat, ada sebuah kota di sana. Kita berhenti untuk minum. Hah? Ternyata Fata Morgana lagi. Lihat, itu Fata Morgana lagi. Kita tidak akan tertipu lagi. Oh, itu dia. Bersiap-siaplah. Cepat, mata-mata. Brengsek. Kolamnya kering. Aku harus minum. Aku haus.
Dia sama saja seperti sudah mati. Lepaskan talinya dan tinggalkan dia. Lihat, Thompson. Oasis sungguhan. Aku pasti bisa lebih jauh melompat darimu. Mana bisa? Aku bisa. Mana bisa? Oh. Snowy? Oh, tidak. Mereka meninggalkan kita. Ayo, Snowy. Kita harus mencari air. Dingin sekali. Andai saja suara kuda. Hei, aku di sini. Mereka berhenti. Hei! Tunggu dulu. Apa yang mereka lakukan? Ah? Oh, tidak. Ya. Mereka meledakkan pipanya. Naik ke kuda kalian. Tanda bahaya pasti sudah dibunyikan. Hamid, cepat! Rasanya aku mengenal suara itu. Kau harus cepat, Hamid. Mana Hamid? Oh, itu dia. Kita harus berpencar kalau pasukan Emir mengejar kita. Hamid, kau ikut aku. Ayo jalan terus. Sekarang aku yakin mengenal suara itu. Hiya! Pegang kudaku. Kau tunggu di sini, aku segera kembali. Hah? Muller. Aku benar. Aku mengenal suara itu. Pergi kemana dia? Dasar Hamid bodoh. Dia seharusnya tahu kalau aku ini selalu berhati-hati. Hah, Tintin? Aku sudah muak kau selalu mengganggu urusanku. Kali ini adalah yang terakhir kalinya. Brengsek. Mereka sudah mengejarku. Hati-hati batu itu, Thompson. Kita jangan ambil risiko dengan soal Fata Morgana ini. Baiklah. Bagus, mereka pergi. Kini saatnya untuk menghabisi Tintin. Ayo, Snowy. Oh tidak, dia membawa kudanya. Apa yang harus kulakukan? Ini keberuntungan. Jejak ban mobil. Kukira mereka mengarah ke sana. Ayo cepat, Snowy. Kukira kita tersesat, Thompson. Lihat, di depan kita ada jejak ban mobil. Sebuah jalan. Melihat jejak bannya, ini pasti jalan yang ramai. Sebentar lagi kita pasti akan segera tiba di kota.
ini jalan yang biasa, Snowy. Tunggu dulu. Jejak ban ini sama. Ada yang berputar-putar. Hei, berhenti. Baik. Apa itu? Sebaiknya aku periksa. Ini jerigen bensin. Pasti ada yang kehilangan jerigen bensin. Kita beruntung. Kita juga kehilangan jerigen bensin kita. Kita harus kembali untuk mencarinya. Kau benar. Pengemudi ini kelihatannya tersesat juga, sama seperti kita, Snowy. Oh, tidak. Ini sia-sia. Aku tak bisa melihat apa-apa. Kita harus menunggu. Ayo. Apa itu? Mobil? Ada orang di sana. Hei, tolong! Hei! Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus pasang tenda. Benar. Oh, anginnya keras sekali. Di sini. Halo. Apa itu? Hei, itu topinya Thompson. Itu pasti mobil mereka. Tapi mereka tidak mungkin mendengar suaraku di sini. Thompson! Thompson! Hei, apa kau mendengar suara itu? Apa katamu? Aku seperti mendengar suara tembakan dan orang memanggil nama kita. Jangan bodoh, itu hanya fata morgana lainnya. Ya, kau benar. Thompson! Itu fata morgana lagi? Menurutku, fata morgana itu tidak bisa didengar, ya kan? Ya, fata morgana itu dilihat. Itu artinya Tintin! Thompson! Topiku! Oh, hari yang sangat melelahkan. Ya, kau benar sekali. Jalan hati-hati. Terima kasih atas pertemuan ini yang mulia. Semoga kau tidak menyesali keputusanmu itu. Selamat siang. Muller. Kau kesini untuk bicara soal kecelakaan di pasar. Ya, Mari ikut aku. aku harus hati-hati jika ada Muller di sini. Au! Assalamualaikum, Emir Muhammad bin Ali Shihab. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada perlu apa kau menemuiku? Kemarin aku naik mobil yang dikemudikan oleh dua temanku. Mobilku itu terlibat. Aku tahu, mereka akan dihukum. Aku datang minta pengampunanmu. Kedua orang temanku itu tersesat di padang pasir. Mereka kelelahan. Begitu. Itu akan dipertimbangkan. Tetapi, apa yang mereka lakukan di padang pasir? Lalu kenapa kau berpakaian seperti itu? Ceritanya panjang, Emir. Oh, mari silakan. Aku suka sekali ceritamu. Semuanya bermula ketika bensin di negaraku sering meledak tanpa alasan. Muller memimpin kelompok yang meledakkan pipa minyak. Muller, mungkin yang kau maksud itu Babaler. Penjahat ini juga yang mau menjatuhkan aku dengan dukungan Scoil Petroleum. Kalau aku boleh tahu, apa yang dilakukan Muller di sini, Yang Mulia? Muller minta aku menandatangani kontrak untuk menjual minyak ke Scoil Petroleum Corporation. Aku mengerti. Jika kontrak itu ditandatangani, serangan itu akan berhenti dan Scoil Oil akan jadi satu-satunya perusahaan minyak di sini.
Kenapa aku harus menolak menandatangani kontrak itu? Karena Skoil Oil itu milik musuh negara kami. Itu bisa jadi bencana jika terjadi perang, Yang Mulia. Kau benar. Aku dari dulu memang tidak suka Muller dan juga perusahaannya. Aku tidak mau tanda tangani kontraknya. Kau telah membuka mataku. Hadiah apa yang pantas kuberikan padamu? Dengan memaafkan temanku Thompson dan Thompson. Anggap saja itu sudah. Kalau begitu, Snowy, kelihatannya kita sudah mengungkap misteri emas hitam yang kita cari-cari itu. Semua bermula ketika negara terganggu oleh krisis minyak yang sangat meresahkan. On that day your cargo's burn! Apa Anda tahu penyebab kenapa minyak itu bisa meledak? Kami mengirim pakar ke Kamadait, tapi tetap saja masih jadi misteri. Ini pasti sabotase. Tapi bagaimana menyabot minyak dalam jumlah yang besar? Harus dilakukan di tempat penyimpanan minyak. Dermaga. Kapal Spedol Star berlayar besok pagi dan akan tiba di Kamadait hari Kamis. Berikan dokumen ini pada orang kita di sana. Ini penting untuk keberhasilan kita. Aku mengerti. Bagaimana caranya ikut berlayar dengan Spedol Star? Jadi, kau operator radio yang baru di sini. Ada yang mencurigaiku. Sebaiknya aku sembunyikan dokumen ini. Penggeledahan kami. Silakan. Apa itu? Dokumen ini berisi tentang pengiriman senjata ke pengkhianat Babaler. Ayo cepat, bawa mata-mata ini. Ayo jalan. Sepertinya dia sudah mati. Tinggalkan dia di sini. Untung aku masih bisa selamat. Berkat udara malam gurun yang dingin, aku menyaksikan persekongkolan di ladang minyak akan memanas. Oh tidak! Mereka meledakkan pipa minyak. Siapa para penunggang kuda misterius ini? Kita harus berpencar kalau pasukan Emir mengejar kita. Aku mengenal suara itu. Ayo jalan. Muller. Aku harus peringatkan Emir bahwa Muller adalah dalang sabotase itu. Tapi saat aku tiba, aku mendapatkan penemuan yang menakutkan. Terima kasih atas pertemuan ini yang mulia. Semoga kau tidak menyesali keputusanmu ini. Selamat siang. Dia ada di sini. Aku berharap Emir tahu bahwa dia diperalat demi rencana besar untuk mengguncang perdamaian dunia. Ini menarik. Lanjutkan ceritamu. Kau mengenal Dr. Muller, lalu apa yang terjadi?
Aku sedang mengintip dari belakangnya ketika... Tuan, putra Anda menghilang. Ya, kau pasti telah menganggapku gila. Tapi putraku, Pangeran Abdullah, suka sekali bergurau. Dasar anak nakal. Ayo, kita bermain petak umpet dengannya. Abdullah, di mana pangeran kecilku? Dia selalu menggoda kita. Dasar anak nakal. Abdullah, ayo keluar dimanapun kau. Oh. Abdullah semakin pandai bermain petak umpet. Aku kira ini bukan permainan yang mulia. Apa maksudmu? Apa pangeran memakai jubah biru? Tentu saja tidak. Seluruh keluargaku selalu memakai jubah hitam. Kalau begitu, ada tamu tadi undang di halaman rumahmu. Dan lihat, aku temukan sobekan kain biru di dahan pohon. Di sebelah sana, jejak kaki yang dalam ini menunjukkan bahwa seseorang melompat dari pohon. Dan melihat bekas jejak ini, mereka pasti telah memanjat dinding yang mulia. Mereka siapa? Mereka yang menculik putramu. Menculik? Ini mustahil. Tidak ada yang berani menculik putraku. Tuan, ada penunggang kuda membawa surat ini. Tidak, aku tidak percaya. Ada orang yang berani menculik putraku. Maaf, aku tak bisa bahasa Arab. Ini pasti ulah barbaler si keparat itu. Katanya jika aku menjual minyakku ke Spedoel dan bukan ke Skoil, aku tidak akan bisa bertemu putraku lagi. Bobok bersin, lelucon terakhir dari putraku tersayang. Sudahlah yang mulia, tenangkan dirimu. Kita harus bertindak cepat sekarang. Iya, tentu. Aku akan panggil penasihat militerku. Hanya cerutu impor terbaik untuk penasehat militer kepercayaanku. Mau Tintin? Tidak, aku tidak merokok. Yang mulia, tindakan terhadap Babaler sudah dilakukan. Abdullah telah menukar cerutu importku dengan cerutu tipuan. Dasar anak nakal. Jika aku berhasil menemukannya, aku akan memeluknya erat-erat. Jangan khawatir yang mulia, pangeran akan segera kembali. Anak buahku sudah siap. Kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan Babaler terkutuk itu. Mungkin mereka menemukan Babaler. Mungkin, tapi mereka tak akan menemukan putramu. Apa? Apa maksudmu? Babaler tidak menculik putramu. Dia menandatangani suratnya. Itu adalah tipu daya dari Muller agar kau menjual minyakmu ke Skoil Oil dan bukan ke Spidol. Lalu? Jadi, dengan menculik putramu itu, keinginan Muller akan terpenuhi yang mulia. Kalau begitu, kita harus menghentikan pasukan itu. Jangan. Muller harus mengira bahwa rencananya sudah berhasil. Dengan begitu, dia akan menjadi lengah. Oh ya, sekarang aku butuh foto putramu. Apa ini fotonya? Lihatlah, ini foto putraku, tampan seperti ayahnya. Meskipun tidak ada di sini, dia masih saja menyebalkan. Anakku yang manis. Jangan takut yang mulia, aku akan membawanya kembali. Tolong beritahu saja di mana Muller berada. Hah? Bubuk bersin? Ya ampun, itu Olivera del Figuera. Bayangkan, aku bahkan bisa menjual sepatu roda di gurun pasir. Maaf, permisi Tuan. Orang yang bersin tadi itu kemana ya? Dia pasti ke kastil Dr. Muller. Dia pelayan di sana. Semuanya sepertinya sakit. Aneh sekali. Bagaimana denganmu, Pak?
Apa ada yang ingin kau beli? Tuan Olivera Delfigera. Tintin, negeri ini memang negeri ajaib. Apa yang telah membawamu ke sini, Tintin? Aku sedang menjalankan misi penting dan aku butuh bantuanmu. Tapi aku heran, kenapa kau mau tinggal dan berusaha di sini? Aku jadi pemasok kebutuhan hidup semua penduduk kota, terkecuali Emir. Karena dia sudah punya pemasok pribadi sendiri. Begitulah, Tintin. Bagaimana dengan Dr. Muller? Aku banyak jual barang padanya, tapi dia orangnya keras dan juga kejam. Kalau begitu, aku mau ke kastilnya. Aku tidak boleh membawa orang asing ke sana. Kastil itu selalu dijaga oleh orang-orang bersenjata. Bagaimana kalau kau kuberi upah yang menarik? Tapi, bagaimana? Bawa aku masuk ke kastilnya dan kupastikan kau jadi pemasok eksklusif Emir. Itu soal mudah. Aku pergi ke sana setiap pagi. Snowy! Andai saja aku bisa membawa Snowy. Dan merusak penyamaranmu? Dia aman di rumahku, Tintin. Kau yakin bisa mengalihkan perhatian penjaga? Aku akan buat mereka sibuk. Percayalah padaku. Selamat pagi, temanku. Bagaimana kabarmu di hari yang cerah ini? Siapa pemuda itu? Keponakanku, Alvero. Tuhan memberkatimu. Aku punya sesuatu untuk bersinmu itu. Nah, ini untukmu, sapu tangan yang indah. Tuan-tuan, aku ingin memperkenalkan keponakanku dari Portugal, Alvero. Dia tidak boleh ada di sini. Tuhan memberkatimu. Percayalah, Alvero ini, dia tidak berbahaya untuk kalian. Dia yatim piatu. Karena itu, aku membawanya kemari. Kasihan dia. Terus terang, dia ini masih lugu. Itu tidak heran jika mengingat apa yang pernah terjadi padanya. Sekarang dia sendirian. Alvero, bermainlah di kebun. Pergilah. Kalian tahu, ayahnya Alvero adalah seorang petani bekicot. Dan sebelum meninggal, dia ingin sekali berkeliling melihat dunia ini. Tidak ada salahnya dicoba. Dia menikah dengan putri seorang perompak. Bayangkanlah petualangannya. Suatu hari, di lepas pantai Afrika. Aku heran, pintu ini sudah dikunci dari dalam. Tapi di sini tidak ada orang. Apa ini? Juru bicara Spidol Oil tidak bisa menjelaskan tentang bensin yang meledak itu. Aku punya firasat kenapa Muller tahu tentang hal ini. Mendadak rakitnya bocor. Ikan hiu itu makin mendekat. Anak nakal itu tetap saja bermain dengan bubuk bersin. Dasar anak nakal. Mengganggu saja. Keluar, atau kau kutembak. Dan dia satu-satunya laki-laki yang sangat dicintainya. Tragedi yang memilukan. Siapa kau? Aku Alvero. Tintin, harusnya aku sudah curiga. Dia tidak pernah bertemu dengannya lagi. Halo, hubungkan aku dengan Emir. Tintin, kau sudah menemukan putraku? Belum, tapi sudah dekat. Begini Yang Mulia, segera kepung Kastil Muller karena aku yakin pangeran ada di sekitar sini. Baiklah, aku datang Pangeran Abdullah. Benteng bawah tanah.
Asyuh! Jangan bergerak dan jangan bersuara atau rasakan akibatnya. Antarkan aku menemui putranya Emir sekarang. Menjauh dari pintu, menghadap dinding dan angkat tangan. Pangeran Abdullah, aku mau membawamu pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Asik, mereka berkelahi. Ayo Abdullah. Aku tak mau. Abdullah, cepat buka pintunya. Aku bilang tidak mau. Baiklah, kalau begitu aku sendiri yang menonton sirkus. Kena kau. Diam Abdullah. Dia menghilang. Ada penyusup di terowongan, Tuan. Aku tahu. Beritahu pada yang lain. Entahlah apakah saat itu Alvaro menyaksikan kejadian yang sangat menyedihkan itu. Hei, ada penyusup di terowongan. Cepat kalian ke sini. Suruh keponakanku pulang jika melihatnya. Semoga Tintin tahu apa yang dia lakukan. Snowy, bagaimana kau bisa keluar? Ayo. Jalan kereta. Hei, kembali ke sini. Tidak mau, aku mau main kereta-keretaan. Hentikan. Ke sini. Tidak, Diam. lepaskan aku. Lepaskan dia, Mulan. Tembak dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau tak bisa menyentuhku. Ayahku akan membicarakan dirimu. Itu dia. Hah? Bahan peledak. Minggir kau tikus gurun. Hah? Itu tidak mungkin. Dasar keparat. Kapten? Tintin. Berjuta badai. Snowy. Dia yang menuntunku menemuimu, sehingga kami bisa menemukan terowongan ini. Kami? Aku datang dengan anak buah Emir. Aku ada di istananya saat kau telepon. Yang mulia, ada apa? Muller, dia melarikan diri dan membawa Abdullah. Anak buahku sudah melakukan pengejaran. Tapi bagaimana jika dia tidak menemukan anakku? Kami boleh pinjam mobilmu yang mulia? Silahkan. Asal kau membawa putraku kembali. Aku haus. Aku juga haus. Aku mau es krim. Kau yakin ini yang benar? Ya. Hei, kenapa kau turun dari mobil saat kita masih berjalan? Hah? Berjalan? Mobil itu jalannya begitu cepat hingga kukira kita sudah berhenti. Lihat, itu pasti Muller. Aku mau es krim. Es krim? Muller, kami sudah mengepungmu.
Jika kau bergerak, anak ini akan kubunuh. Kau takkan bisa kabur, Muller. Jangan asal bicara, lihat saja. Kembalilah kau, dasar pengecut botak, brengsek! Kapten, jaga pangeran, aku akan tembak ban mobilnya. Sini, bermainlah denganku. Hei, tenang, kau jangan ribut. Lepaskan tanganmu. Ah! Muller! Polisi datang! Kau terperangkap! Aku harus buang Formula 14 ini. Jangan harap kau bisa menangkapku hidup-hidup. Jangan! Jangan lakukan itu! Muller! Lucu, itu kan pistol mainanku. Thompson, kepalaku sakit karena panas matahari ini. Apa ini? Obat sakit kepala. Wah, menyenangkan sekali. Satu untukmu, satu untukmu. Thompson dan Thompson, aku punya penumpang untukmu. Baik, naik ke mobil, Muller. Hah? Ini pasti karena obat itu. Apa? Aku merasa aneh. Ya, aku juga. Kenapa bisa jadi begini ya? Aku tidak tahu. Bertahanlah, karena sebentar lagi kita akan tiba di rumah sakit, detektif. Mereka akan tahu apa isi pil ini sebenarnya. Kau akan kujadikan orang kaya jika kau mau menghancurkan benda itu. Dan melupakan temanku. Tidak bisa, Muller. Tut. Jangan ribut, Abdullah. Berita akan dimulai. Misteri meledaknya mobil telah terjawab. Bahan yang dikenal sebagai Formula 14 dipakai untuk menyabot pasokan minyak dunia. Dan peledakan itu hanyalah rencana perang pihak musuh. Bayangkan apa yang bisa mereka lakukan jika pecah perang. Tanpa minyak, negaramu tidak berdaya, Tintin. Profesor Kalkulus telah membuat penawar untuk Formula 14. Pasokan minyak dunia kini sudah aman. Detektif Thompson dan Thompson dalam tahap penyembuhan setelah secara tidak sengaja menelan Formula 14. Akhirnya kedamaian telah kembali pada kedua negara kita. Untuk itu, kita akan merayakannya dengan cerutu. Untuk itu kita bisa rayakan dengan cerutu. Aku yakin ini pasti ulah Abdullah lagi. Tapi dia berjanji padaku tidak akan nakal lagi. Dia anak yang lucu, bukan? Anak lucu? Anak yang lucu? Dasar anak yang brengsek!